Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Perkenalkan anggota kami adalah Aditya Bakti Nugroho, Fani Maulani, Rizkita Ilham, Sinta Renata, ada saya sendiri Syadika Bobi, dan Zakia Mahbub. Untuk latar belakang dari earthquake detector ini, Indonesia merupakan negara yang berada di lempeng Australia, lempeng Eurasia, dan Pasifik. Hal ini yang menyebabkan sering terjadinya gempa bumi di Indonesia. Gempa bumi ini menyebabkan banyak kerusakan material maupun non-material. Telah tercatat pada BNPB, jumlah kejadian gempa bumi 62 kejadian pada tahun 2021 dengan korban jiwa mencapai 117 orang. Sehingga solusi dari permasalahan ini, kami menciptakan sebuah inovasi yang bernama Earthquake Detector. Earthquake Detector ini merupakan sistem mendeteksi maupun otomatisasi rumah pada bencana gempa bumi yang telah terjadi. Data dari pendeteksian gempa bumi ini akan ditransfer melalui IoT ke web untuk dimonitoring. Tujuan ini diciptakan untuk meminimalisir korban jiwa, meningkatkan antisipasi maupun mitigasi bencana gempa bumi. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan topik pada tugas besar ini, maka didapatkan rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana cara mengurangi dampak sekunder yang terjadi akibat gempa bumi pada masyarakat. Dengan tujuan, penelitian ini bertujuan untuk mengurangi kerusakan sekunder akibat gempa bumi dengan memberi peringatan berupa alarm memutuskan sambungan listrik. Dengan cara menangkap getaran bumi oleh sensor ADXL 345 secara real time. Sehingga jika kondisi berbahaya, maka mikrokontroler memutuskan sambungan listrik secara otomatis. Ya, selanjutnya adalah alasan teori. Alasan teori diambil dari latar belakang. Nah, yang pertama, perancangan alat peringatan dini terhadap gempa bumi menggunakan sensor getar Omron yaitu D7S yang dibuat oleh A. Habis Fajri, M. Arimurti, R. Ardianto Permadi. Dari bahasa teknik elektro telekomunikasi, hasil data yang dihasilkan oleh sensor dapat dimonitoring pada web. Nah, perbedaannya yaitu earthquake detector dirancang dengan menggunakan sensor ADXL 345 sebagai sensor gempa bumi yang akan merekam dan mengukur getaran yang dihasilkan dari gempa tersebut. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori keilmuan. Pertama, kita perlu mengidentifikasi dulu apa saja kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak. Yang pertama adalah kebutuhan akan perangkat keras. Perangkat keras itu ada 3 komponen utama yang kita pakai. Yang pertama itu microcontroller. Microcontroller itu akan menggunakan Arduino yang berbasiskan chip Atmega 328P. Arduino ini sangat populer digunakan dalam proses pengembangan yang berbasis microcontroller. Nah, supaya dapat terhubung dengan WiFi, kita menggunakan microcontroller tambahan yaitu ESP8266. Microcontroller tersebut menggunakan komunikasi WiFi untuk mengirimkan data ke server. Microcontroller ini yang Arduino itu berbasis menggunakan logic level 5 volt, sedangkan ESP8266 menggunakan logic level 3,3 volt, sehingga membutuhkan, jika akan menggunakan dua alat ini akan membutuhkan logic level converter. Tetapi akan kami coba untuk menggunakan satu microcontroller dulu yaitu ESP8266. Selanjutnya untuk sensor yang digunakan. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi lingkungan. Dari lingkungan akan dideteksi adalah getaran. Getarannya yang diukur adalah berupa percepatan gempa bumi, yaitu percepatan pergerakan gempa bumi baik itu di sumbu X, Y, dan Z. Karena di sensor ini memiliki kelebihan yaitu dapat mendeteksi 3 sumbu sekaligus. Untuk berkomunikasi dengan sensor ini digunakan protokol I2C. Sensor ini juga kebetulan menggunakan logic level 3,3 volt. Lalu untuk aktuator itu berfungsi untuk apa? Untuk merealisasikan jika misalkan terdeteksi gempa bumi, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, akan memutuskan aliran listrik. Bagaimana memutuskannya? Memutuskannya kita akan menggunakan relay. Nah, relay yang akan digunakan akan menggunakan modul relay yang sudah siap digunakan karena sudah ada optocoupler dan dioda playback pengamannya yang sudah tertanam pada modul tersebut. Oke, nextnya. Selanjutnya kita selain perangkat keras, kita juga membutuhkan perangkat lunak. Nah, perangkat lunak ini sebenarnya ada 2 macam. Yang pertama yang program untuk microcontroller atau embedded software atau firmware firmware-nya itu akan di-coding menggunakan bahasa Arduino, yaitu bahasa seperti C atau C++. Lalu dalam lingkungan
pengembangannya akan menggunakan Arduino IDE. Alasan menggunakan Arduino IDE karena Arduino IDE sudah lengkap. Di situ ada serial monitor, ada serial plotter, ada library manager, kita bisa menggunakan library untuk I2C dan segala macam. Selain itu untuk proses mengupload kita juga bisa menggunakan Arduino IDE. Dan untuk detail-detail lengkap yang dibutuhkan untuk tubuh history ini juga sudah ada seperti jumlah memori yang digunakan dan lain-lain. Lalu bagaimana untuk program? Kan ini bisa tujuannya bisa diketahui menggunakan melalui oleh pengguna. Nah, untuk itu kita menggunakan program backend. Yang pertama kita menggunakan program Node-RED sebagai backend utamanya, backend servernya. Itu merupakan pemrograman visual berbasis flow. Lalu selanjutnya untuk penyimpanan data untuk analitik. Itu data-datanya itu disimpan menggunakan database management system atau DBMS. Nah, itu digunakan MariaDB atau biasanya itu engine-nya MariaDB, yang biasa kita gunakan itu MySQL. Nah, lalu bagaimana dengan konektivitas dan antarmukanya? Untuk konektivitas, itu akan menggunakan koneksi WiFi untuk mengirimkan data ke server. Lalu untuk antarmukanya, antarmuka itu maksudnya interfacing antara alat dengan komputer atau alat dengan sensor itu ada menggunakan dua macam. Yang pertama USB, yang kedua untuk yang pembacaan sensor menggunakan I2C karena DXL 345 menggunakan protokol I2C. USB digunakan untuk kita mengupload program dan juga melihat serial. Oke, next saja. Akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya rencana cara pengukuran dan pengujian. Yang pertama kita harus persiapan umum. Yang kedua pembuatan alat. Pembuatan alat ini ada 3. Yang pertama perencanaan desain secara keseluruhan. Yang kedua pembuatan rangkaian alat. Yang ketiga sistem IoT pada earth detector. Ya, oke, untuk langkah selanjutnya ada pengukuran dan pengujian alat. Pengukuran dan pengujian alat itu dilakukan supaya alat itu terverifikasi dapat bekerja dan dengan baik. Lalu untuk langkah terakhir pada proses pengembangan yaitu evaluasi. Untuk mengevaluasi apakah mana saja yang perlu dikembangkan dan di mana letak kekurangannya. Oke, selanjutnya mengenai rancangan desain sistem. Desain rancangan arsitektur dan integrasinya adalah kurang lebih seperti ini, sederhana saja, yaitu sensor ADXL 345 akan dibaca oleh Arduino, lalu Arduino akan mengirimkan datanya ke ESP8266. ESP8266 akan mengirimkan data yang diterima oleh data diterima ke server, dan server akan mengolah menyimpannya ke database dan juga akan membuat tampilan ke web supaya dapat dilihat oleh pengguna. Lalu bagaimana alur diagram kerja sistem ini? Seperti biasa dimulai dari start atau terminator start, lalu selanjutnya ada inisialisasi perangkat. Kita memproses perangkat untuk seperti menyalakan perangkat seperti server menyala, Arduino menyala, selesai booting, dan juga ESP juga selesai booting. Nah, lalu selanjutnya langsung masuk ke step selanjutnya itu membaca sensor getaran. Nah, membaca sensor getaran ini berupa input. Jadi dari ADXL Arduino menerima inputan dari sensor ADXL 345. Selanjutnya dari data dari sensor yang sudah didapatkan itu diproses menjadi data yang bisa dipahami oleh microcontroller. Selanjutnya masuk ke percabangan. Yang pertama, bagaimana jika data yang diterima itu kurang dari threshold minimalnya, maka statusnya akan menjadi aman, artinya tidak ada getaran gempa. Lalu bagaimana jika tidak? Jika tidak, data itu apakah mengecek apakah lebih besar dari threshold gempa yang kecil? Jika ya, maka terdeteksi gempa kecil. Nah, bagaimana kalau tidak? Kalau tidak akan terdeteksi gempa sedang. Nah, selain itu pada gempa sedang jika terdeteksi gempa sedang, relay alat akan ikutan mati. Jadi di sini akan ada aktuator juga. Selain status, akan ada proses untuk menyalakan aktuator. Sama untuk yang selanjutnya yang gempa besar, statusnya akan berubah menjadi gempa besar dan aktuator akan menyala. Nah, lalu bagaimana jika memang tidak terdeteksi juga? Nah, itu akan kembali lagi untuk membaca sensor. Nah, untuk selanjutnya setelah status alat terdeteksi, selanjutnya data akan dikirimkan ke server, ini berupa output ke server. Lalu server memproses data yang sudah masuk dikirimkan oleh microcontroller. Lalu pada server dibuat layanan untuk tampilan web sehingga pengguna dapat mengakses data. Lalu selanjutnya adalah apakah perangkat sedang dimatikan atau tidak. Jika tidak, maka dia akan forever loop ke membaca sensor, kembali membaca sensor getaran. Jika perangkat dimatikan, maka perangkat telah berhenti bekerja. Oke, selanjutnya. Untuk prinsip kerja
Equator Detector ini memiliki dua sistem, yaitu sistem otomatis dan deteksi gempa. Sistem ini diimplementasikan menggunakan Arduino sebagai microcontroller. Prinsip kerja alat ini saat pertama kali menggunakan sistem diharapkan pengguna dapat membaca terlebih dahulu buku panduan, dan ketika terjadi gempa, alat ini akan mendeteksi gempa melalui sensor ADX345. Getaran gempa ini akan direkam oleh sensor dan diklarifikasikan berdasarkan besaran gempa tersebut, yang akan direkam dan akan dikirim melalui IoT ke Actor Application. Actor Application ini digunakan sebagai informasi data gempa bumi yang telah direkam oleh sensor. Data yang dikirim akan diklarifikasi sehingga masyarakat dapat mengetahui jenis gempa yang terjadi maupun besaran tersebut. Selain itu juga terdapat informasi mengenai imitasi gempa bumi. Untuk pembuatan alat, daftar kebutuhannya itu ada Arduino, yaitu sekitar 150, sensor ADX345 sekitar 50, kabel jumper sekitar 15.000, lampu dan soket lampu itu sekitar 18.000, modul relay itu sekitar 30.000, PCB itu sekitar 20.000, ESP8266 50.000, dan breadboard itu 17.000, dan totalnya itu sekitar kurang lebih 350.000. Penggalangan dana pada masing-masing anggota itu sekitar 50.000, dengan target waktu kurang lebih 6 minggu. Oke, kesimpulan yang didapat dari laporan kali ini adalah dengan dibangunnya earthquake detector system ini dengan Arduino serta agar bisa berkomunikasi lewat internet menggunakan ESP8266 dapat membantu penduduk daerah rawan bencana gempa bumi untuk mengurangi tingkat kepanikan dan antisipasi. Monitoring ini digunakan menggunakan web, dan pada web tersebut terdapat informasi mengenai bencana gempa bumi yang terjadi. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.